Betul. Tes, 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 satu atau dua, pilih nomor satu atau pilih nomor dua. Komputernya tambahin karena harus selesai. Harus mulai selesai. Malam ini sejam. Sejak malam. Harus di pendopo. Pendopo. Putih. Targetnya acara setengah 8 mulai ini. Cuman kan karena sama Malaysia kan pada secara undangan setengah 8. Tapi karena di sini pun nggak ada yang ngerti. Saya kalau jadi mungkin sama kelas sekitar. Makanya majelis ilmu. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Sobat Kreatif, masih di 95.2, masih dengan saya Zola Kasa. Dan untuk saat ini Sobat Kreatif sudah di pukul 20 lebih 7 menit ya. Seperti biasa kita sharing time. Dan untuk malam hari ini Sobat Kreatif ya, di Kamis malam Jumat ya, seperti biasa sharing time-nya diisi oleh guru kita dari Pestavi ya. Dan di malam hari ini Sobat Kreatif ya, hadir seniornya ya. Ustadz Gunawan, alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Produk Semawe. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Alhamdulillah hadir kembali sama lama nggak pernah ketemu. Ya rindu sama Pak Zul Al-Ghazali karena memang ini ustadznya RRI ini. Jadi memang sengaja digabungin Ustadz Gunawan dengan Ustadz Jul. Ustadz Jul, dua-duanya Ustadz. Ustadz ya. Tapi ilmunya masih miskin. Ya merendah beliau. Nah, menarik sekali. Jadi alhamdulillah sudah hadir untuk season malam hari ini. Jadi karena ini bulan Rajab ya, jadi kita coba bicara ini mengenai keutamaan bulan Rajab, walaupun bulan Rajab ini sudah pertengahan lebih ya. Iya betul. Tapi mudah-mudahan tidak terlambat ya, masih banyak amalan yang bisa kita lakukan. Nah, ini mengenai keutamaan di bulan Rajab nih, mungkin lebih jelasnya bagaimana nih amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh sahabat kreatif semua dan bagaimana cara melakukannya. Mungkin saya persilakan untuk Ustadz Gunawan ini. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Jul. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita lihat wallpapernya di Facebook RRI Pro 2 itu langsung Rajab. Jadi bulan Rajab itu namanya itu Soma Syahri Rajabah Sunatalillahi Ta'ala, langsung sudah ada niat puasa Rajabnya. Mudah-mudahan bisa menggugah dan menginspirasi. Emang luar biasa RRI ini, kita lihat perkembangannya. Bahkan tadi informasi dari Ustadz Jul ya, Pak Kepstyle langsung Pak Zahrul Muzaini sudah kepengen meningkatkan kembali RRI ini biar bisa selalu hadir di hati sobat kreatif semuanya dengan syiar-syiar Islami seperti hari ini. Kita juga menyiarkan hari ini kita di Kamis 28 Maret, tepatnya itu di tanggal 21 Rajab. 21 Rajab. Sudah masuk 21 Rajab. 6 hari lagi kita memperingati momen yang sangat spesial, istimewa bagi kita karena kita lakukan ibadah itu 5 kali sehari. Dan itu adalah suatu tanda perbedaan farqu bainal muslim wal kafir, yaitu sholat. Dan dijemput oleh Rasulullah sendiri menghadap langsung pada Allah sebagai satu-satunya manusia yang pernah berjumpa Allah di dunia, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa sendiri cuma bergerak kalimullah, mampu berbicara dengan Allah, tapi Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah di malam Isra Mi'raj. Jadi memang luar biasa fadilah bulan Rajab ini, di mana Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadis yang walaupun dhaif disandarkan ke beliau pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami semua sobat kreatif, semua pendengar RRI dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Memang Rajab ini
diibaratkan kalau bulan itu, bulan Rajab itu adalah bulannya menanam Bulannya amalan, menanam. Sya'ban itu bulannya menyiram, dan Ramadan bulannya memanen amalan kita. Alhamdulillah luar biasa fadilah bulan Rajab. Kalau kita mau menilik sejarah, bulan Rajab ini adalah bulan yang terasing. Padahal maksudnya bulan terasing sendiri daripada bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya dalam hitungan Allah itu bulan-bulan itu ada 12 bulan. 12 syahran, ada 12 bulan. Dan yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Nah, bulan yang haram ini ada 3 bulan yang beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, banyak zulnya seperti Ustaz Zul Angkasa ini ya, memiliki segalanya, memiliki angkasa, Zul Angkasa ini luar biasa. Dia selalu nyari dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu 3 yang berurutan, dan Rajab yang mudar. Rajab ini yang tersendiri, dia terpisah sendiri antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi memang kesendiriannya di sini menunjukkan kelebihannya. Memang luar biasa. Rajab ini diutamakan dengan berbagai fadilah, berbagai amalan. Banyak hadis-hadis, walaupun ada yang hadis sahih, ada yang hadis dhaif, ada juga yang maudhu. Tapi anggaplah ini perkataan ulama bahwa banyak fadilah daripada puasa Rajab. Jadi ada yang di awal dari 1, 2, 3 Rajab, ada yang di tengah 13, 14, 15, ada yang di akhir nanti. Ada yang di akhir ya. Berarti masih bisa nih ya? Masih ada waktu. Jadi 28, 29, 30 itu masih bisa. Bahkan kalau kita, karena fadilah puasa bulan Rajab ini banyak sekali, jadi kita juga masih bisa di besok Jumat, Sabtu, Minggu sampai akhir Rajab kita masih bisa latihan puasa. Dan terutama bagi yang pernah bolong-bolong puasanya sebelumnya, atau yang bagi yang kaum wanita mungkin dulu sempat halangan belum diganti, ayo masih ada kesempatan sebelum sampai Ramadan kita ganti puasa kita dengan puasa Rajab. Jadi memang luar biasa fadilah puasa Rajab ini, walaupun kita nggak cerita apakah diampunkan dosanya 2 tahun, 3 tahun, kita nggak usah cerita itu karena banyak sekali fadilahnya. Ada hadisnya, mungkin hadisnya agak dhaif, tapi yang pastinya fadilahnya banyak sekali. Jadi kenapa disebut bulan haram? Pertama, dalam bulan Rajab itu atau bulan-bulan haram diharamkan berperang. Jadi berperang dan melakukan keburukan-keburukan itu memang diharamkan dalam bulan haram, baik di Zulqa'dah, Zulhijjah atau Muharram, dan juga di Rajab. Jadi amal kebaikan di dalam bulan Rajab dilipat gandakan, begitu juga dengan keburukan. Hati-hati di sini. Jadi daripada gosip, daripada dengar yang enggak, ayo dengar RRI Pro 2. Dimana sobat kreatif semua di sini selalu disiarkan syiar-syiar Islami dan juga membangun, dimana RRI kan punya suatu semangat balighu anni walau ayah. Di sini ada Ustadz Jul yang selalu menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Ikuti pesan-pesan di RRI, insya Allah membangun dan selalu menginspirasi. Jadi memang kalau sobat kreatif semuanya masih fokus dengan fadilah bulan Rajab, kita bisa lakukan amalan-amalan. Yang pertama, yang pastinya sholat. Iya. Jadi memang kalau sholat ada beberapa pekerjaan bid'ah di bulan Rajab yang tidak ada sandaran hadis daripada Rasulullah dan tidak dilakukan. Dulu pernah ada cerita namanya sholat raghaib. Sholat raghaib itu sholatnya di malam Jumat pertama bulan Rajab, tepatnya 3 Jumat yang lalu. Dan di sini saat itu juga diadakan pengajian tasawuf malam Jumat. Jadi sholat raghaib itu sholatnya 2 rakaat. Setelah Fatihah dia membaca Inna Anzalna 3 kali, lalu Qul Huwallahu Ahad dibaca 3 kali juga. Lalu sujudnya, ketika sujud dibacakan Subbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Jadi pekerjaan sholatnya sebenarnya nggak apa-apa, perkara ada sholat raghaib dan ada amalan-amalan tasbih yang tidak ada dalilnya. Nah ini dalam Imam Nawawi dalam kitab fatwanya mengatakan ini bid'ah. Jadi memang tidak ada sanad dari Rasulullah dan tidak ada ajaran seperti itu untuk melakukan tasbih seperti itu, mengulang-ulang rakaatnya, mengulang ayatnya. Jadi sholat raghaib ini tidak dianjurkan. Jadi lakukan apa yang diajarkan Rasulullah, minimal sholat 5 waktu sehari dan tambahkan dengan sholat-sholat sunat. Jadi karena ini bulannya penerimaan sholat, hendaknya kita yang paling harus difokuskan oleh sobat kritis semuanya, bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi bagaimana kita tahu, pertama dari awal sebelum kita melakukan sholat, apa yang harus kita perhatikan.
Pertama, perhatikan bagaimana tata cara wudhu kita. Jadi lakukan segala aturan-aturan diajarkan dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i tentunya. Bagaimana tata cara kita berwudhu. Begitu kita pertama mencuci tangan, lalu berkumur-kumur, istinsyaq, memasukkan air ke hidung juga, lalu itu sebagai sunatnya, lalu kita membasuh muka kita dari hadnya, dari batas wajah, yaitu pentil telinga kiri kanan, atas batas tumbuh rambut, dan bawah batas tubuh lihya atau jenggot. Jadi seluruhnya harus terbasuh air, jangan ada yang tinggal. Karena memang kadang-kadang kita karena buru-buru lalu melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang kalau ada jenggot kita yang agak tebal, malah disunatkan untuk menggosok-gosok di antara sela-sela jenggot. Nah, kalau botak gimana Ustadz? Ya, kalau botak ya disesuaikan dengan batas tumbuh rambut orang biasa. Jadi nggak mesti juga dicuci seluruh rambut untuk posisi orang yang rambutnya kebetulan botak. Nah, untuk yang cuci tangan juga gitu, cuci tangan sampai siku, ilal mirfaqain artinya hingga sampai 2 siku. Nah, 2 siku itu artinya gayanya gaya kharid, artinya harus keluar dari batas itu. Jadi jangan sampai pas batas siku, tapi memang kalau kita bisa lewatkan, dan Rasulullah malah menganjurkan kalau bisa kita sampai ke batas ketiak, itu sunnahnya. Kenapa? Kaki juga begitu, nanti sampai batas lutut, karena nanti di saat hari kiamat kita yang berwudu itu akan nampak sebagai ghurrun muhajjalin. Nah, ghurrun muhajjalin itu artinya orang yang bersinar, dan saat kita berwudu sampai ke batas lengan, ujung lengan kita atau ketiak kita, dan kaki sampai batas lutut, maka sinar kita akan lebih maksimal tampilannya saat kita menghadap Allah pada mahsyar nantinya. Jadi sempurnakan wudu kita dengan melewati batas daripada siku. Selanjutnya kita menyapu rambut, dan rambut itu pun kalau yang wanita ini terutama yang sering terjadi apabila mereka menyapu rambut yang di ujung, kadang-kadang pakai telkom atau pakai jilbab, yang disapu rambutnya itu yang dari bawah. Nah, kalau dari bawah itu apabila memang di atasnya, karena yang diutamakan adalah tempat tumbuh rambut, bukan rambutnya. Jadi di kepalanya. Jadi membasuh kepala sebenarnya, bukan membasuh rambut. Jadi tetap di atasnya. Apalagi kalau sempat rambutnya itu sudah rontok malah posisinya. Jadi upayakan tetap di sebagian kepala yang dibasuh, bukan di ujung rambut. Seandainya dari tekuk ini? Seandainya dari tekuk. Jadi batasan tumbuh rambut itu batasan, iya masih bisa. Jadi bisa yang dari tengkuk, bisa yang di atas leher. Yang jangan yang di antara kuping, artinya jambang. Nah, jambang ini walaupun bagian dari rambut, tapi dia karena masuk dalam batas wajah tadi, jadi ini dianggap bagian dari muka. Ataupun membasuh rambut nggak bisa dengan membasuh jenggot. Jadi diperhatikan tata caranya, tetap membasuh sebagian rambut. Kalau mazhab Syafi'i kita bisa dengan sekira 3 helai rambut saja terbasahi sudah selesai. Kalau mazhab Maliki membasahi seluruh bagian kepala. Jadi memang kalau di sini ada yang mudahnya sebagian mazhab Syafi'i, tapi ada yang sulitnya. Artinya kalau tersentuh dengan wanita, kalau mazhab Syafi'i langsung batal. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga yang mengatakan kalau tersentuh tidak, kalau menyentuh yang batal. Jadi ada pendapat juga seperti itu. Tapi kalau sebagian orang bahkan yang pergi umrah karena memang agak kesulitan, kadang harus pindah ke mazhab Malik juga untuk atau pindah mazhab Hanafi agar saat bersentuhan dengan yang lain jenis, dan kadang-kadang kita yang terpaksa menyentuh, artinya kita yang gara-gara jalan lalu tertolak orang di depan, ataupun terpaksa kita tolak, ataupun kita pikir di bawah arus, ataupun kita pikir itu laki-laki, padahal pas kita pegang tangannya baru pas sadar kita itu perempuan, kan kita menyentuh juga. Jadi agak lebih aman di mazhab lainnya. Setelah itu baru kita basuh telinga. Jadi basuh telinga tetap seperti biasa, masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga lalu diputar, bukan cuman dikenakan air. Jadi setelah itu yang terakhir baru membasuh kaki. Dan saat menyapu kaki Rasulullah pernah bersabda, wailul lil aqab, celakalah bagi tumit. Artinya tumit yang tidak terkena basuhan air. Kadang-kadang kita saat menyiram kaki, kita cuma siram-siram aja, artinya sepak-sepak air aja. Jadi saat tumit belakang tidak sempurna terbasahi dan kita langsung sholat, berarti kita sholat dengan keadaan tanpa wudhu atau tidak suci. Tidak sempurna. Perhatikan kesempurnaan ini termasuk salah satu adab daripada kita berwudhu, jangan ngomong. Jadi
saat berwudu upayakan kita tetap tidak ngomong agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Kalau ada yang nanya sambil kita wudu, Bang, ini pilihannya capres 01 atau 02, itu sambil ngomong langsung terus ke samping, karena itu setan ya, maksudnya udah ngajak ngomong sambil kita wudu. Jadi upayakan kita tetap menjaga ada wudu lalu masuk ke kaifiat sholat. Untuk yang sholat berjamaah, pertama imamnya begitu pas mau sholat lalu dia rapikan saf dulu. Jadi disunatkan menghadap ke belakang lalu berkata seperti apa yang diajarkan Rasulullah, shawwus sufuf, rapikan saf, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, sesungguhnya menyempurnakan saf adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Kenapa? Sambil dia melihat ke belakang dia bisa melihat makmumnya. Jadi makmumnya agak muda mungkin bisa ayatnya agak panjang sedikit. Makmumnya tua jangan baca Baqarah, takutnya Capul aja. Ya meninggal duluan ya. Jadi baca kulhu aja boleh, karena memang saat kita membaca kulhu lalu kita ada orang mengatakan apakah ini nyari singkatnya sholat? Ternyata tidak. Jadi kalau kita sadari tauhid itu sebenarnya terkandung dalam qul huwallahu ahad itu. Jadi seluruh sifat Allah yang 20 itu ada dalam qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Karena memang keesaan Allah itu adalah yang utama. Jadi saat seorang sahabat Rasulullah melakukan sholat di malam hari, dia sholat 2 rakaat, lalu setiap rakaatnya dia membaca qul huwallahu ahad. Ada salah seorang sahabat lainnya berkata, melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Fulan dia semalam saya dengar sholat terus sepanjang malam lalu dia baca qul huwallahu ahad saja. Lalu Rasulullah memanggil dia, kenapa kamu cuma baca qul huwallahu ahad saja? Kata dia, karena saya sangat cinta pada qul huwallahu ahad, karena saya mengingatkan tentang keesaan Allah dengan ini. Lalu Rasulullah berkata, benar yang kamu lakukan. Nah, kerjaan ini memang bid'ah juga, tapi bid'ah hasanah. Artinya Rasulullah tidak mencontohkan, tapi dia lakukan, dan Rasulullah mengakui bahwa ini benar. Jadi kalau seperti itu boleh, artinya memang Rasulullah mengakui dan memang yang dilakukan karena kecintaan kepada qul huwallahu ahad, bukan sekedar mencari ayat pendek ya. Jadi setelah kita berdiri sempurna, rapikan saf, qadamun biqadamin, mankibun bimankibin, artinya kaki rata dengan kaki, tapi yang paling penting bahu rata dengan bahu, saja dengan bahu yang lain. Artinya yang kita rapatkan bahunya bukan kakinya. Jadi kalau bahu sudah rapat, kaki tidak terlalu rapat dengan yang lain nggak apa-apa, karena kan posisi berdiri orang beda-beda ya. Jadi ada yang rapat, ada yang renggang. Nggak perlu kita kejar kaki sampai pijak kaki orang, karena ada yang geli juga atau latah. Kalau iya latahnya terbaca Yasin, kalau latahnya panjang juga baca Yasin di latah. Kalau latahnya lalu ngomong yang bukan-bukan, malah bisa batal sholatnya. Ataupun pas memang dia preman baru tobat, malah dipijak kaki kita, bahaya jadi yang berantem. Nah, setelah kita rapikan saf, lalu kita mulai berniat. Nah, berniat ini juga diperhatikan bagaimana kita berniat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu disyaratkan muqaranah, artinya pas dari A Allah sampai Ra akbar. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum lafaz A. Sebelum lafaz A Allah akbar, situ sudah niat. Yang nggak ada mazhabnya yaitu setelah sholat, artinya setelah Ra akbar, itu nggak ada. Jadi sebelum dan di dalam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu ta'rifnya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, mengasarkan sesuatu bersamaan, muqtarinan. Jadi bersamaan itu karena pertamanya kita adalah takbiratul ihram. Jadi kan yang disebut salat dalam ta'rifnya fikih, dalam kajian fikih, dia aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, muftatahatun bit takbiri, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, dengan dan diakhiri dengan salam, bisyuruti dengan syarat-syarat. Nah, jadi dalam kita ketahui dari kitab Matan Takrib, Bajuri, Yana, Mahalli, itu rukun salatnya 13. Tapi dalam kitab Rawdah disebut rukun salat itu 17. Kenapa 17? Karena ada tumakninah disebutkan. Jadi tumakninah dalam sholat itu ada 4. Nah, kita kan sekarang dalam bulan Rajab nih, kita perhatikan tumakninah kita. Tumakninah dalam 4, dan dalam Rawdah itu disebut rukun sholat juga. Jadi cuman ada 4 tumakninah dalam sholat. Kita perhatikan sobat kreatif semuanya. Yang pertama itu dalam ruku', yang kedua dalam i'tidal, yang ketiga dalam sujud, dalam keempat dalam duduk antara 2 sujud. Jadi memang cuma 4 tempat. Lalu dalam berdiri Ustaz, dalam berdiri ada wajib Fatihah. Sehingga karena wajib Fatihah pasti berdiri dan pasti berhenti dan sebentar. Dalam duduk tasyahud
kalau duduk tasyahud awal itu ada sunat baca tasyahud, dan duduk tahiyat akhir itu wajib baca tasyahud. Jadi pasti berhenti. Maka cuma ada 4 ya. Nah, dalam rukuk, i'tidal, sujud, dan antara duduk antara sujud. Nah, jadi dalam kitab yang lainnya kenapa disebut 13? Artinya rukuk yang diwajibkan itu sudah rukuk yang mengandung tumakninah. Jadi 17 sama 13 sama fungsinya itu. Cuma kadar tumakninah. Kadar tumakninah. Nah, kadar tumakninah itu adalah sakatul harakah, berhentinya gerakan. Jadi saat kita berhentinya gerakan, kita sudah rukuk. Gerakan kita berhenti, artinya tangan tidak bergerak lagi, punggung tidak bergerak lagi, kaki tidak bergerak lagi. Ada beberapa detik posisi kita tidak bergerak lagi, itu sudah cukup. Jadi kadarnya uruf, artinya dengan pandangan awam kira-kira posisinya kurang lebih 1 kali tasbih itu sudah dianggap berhenti. Tidak, tumakninah sudah memadai. Nah, kemarin ada kajian kebetulan dari Kiai Rustamli waktu beliau datang ke Mudi kemarin. Jadi ada pertanyaan tentang orang yang sholat taraweh ada di suatu tempat. Oh iya, Yuna Arif. Nah, jadi di sholat taraweh itu beliau di suatu pesantren. Nah, pesantren itu sholat taraweh 20 rakaat cuma sekitar 15 menit selesai, sama isyanya malah 20 rakaat selesai. Jadi mereka bangun, duduk, berdiri agak cepat. Nah, kemarin kami nanyakan ke Kiai Rustamli, bagaimana hukumnya, apakah ada tumakninah? Ternyata kata beliau tumakninah itu sama seperti mad dalam tajwid. Jadi 1 alif itu kan 2 harakat. Jadi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kita bacanya lambat, 2 harakatnya disesuaikan dengan itu. Tapi saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi gerakan 2 harakat itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia sudah dapat 2 harakatnya. Kenapa? Karena agak cepat. Nah, saat dia membaca cepat, dia ruku, i'tidal dengan cepat, dan tumakninah dapat karena memang gerakannya walaupun sepersekian detik, tapi karena memang gerakan sholat cepat, dan itu dapat secara fikih sah. Secara fikih sah. Bahkan ada kajian yang lebih mendalam, karena kebetulan pesantren itu tempat dilakukan itu dulunya pendirinya itu Habib juga. Jadi kata beliau, kadang-kadang ada yang kita lihat dengan pandangan mata ternyata beda dimensi. Artinya di pandangan kita seakan-akan itu 15 menit. Ternyata mereka saat merasakan melakukan itu sudah seperti 1 jam gitu. Karena memang posisinya lama menurut mereka, dan itu perbedaan waktu itu karena kan beda kebiasaan mereka. Dan kalau orang-orang yang karamah itu lebih paham seperti itu. Dulu bahkan ada seorang Habib yang diceritakan Kiai, Habib itu beliau punya murid. Nah, muridnya ini suatu hari mau pergi haji ke Tanah Suci. Jadi nggak minta izin sama gurunya, langsung pergi. Jadi nggak naik haji, langsung pergi. Setelah dia pergi sampai ke sana, di sana sebelum sampai dia ke Mekah, sebelum sampai ke Masjidil Haramnya, jumpa dengan seorang yang dia tidak kenal. Lalu dia dipanggil sama orangnya, wahai Fulan, dipanggil namanya, kesini kamu. Ada apa? Kamu anak muridnya Habib ini ya? Oh iya, kok tahu? Mau pergi ke Masjidil Haram? Iya, yuk pegang tangan saya. Jadi begitu dipegang tangannya, gerakannya sangat cepat sehingga kurang lebih sekitar sepersekian detik dia sudah sampai di depan Masjidil Haram. Sepersekian detik. Jadi akhirnya dia pergi di satu tempat itu memang cepat sekali. Menurut dia cepat sekali, bahkan ketika dia mau pulang dengan rombongannya, dipegang kembali tangannya, lalu dibawa dia hampir sampai ke kampung halamannya. Lalu dia berkata, kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Sampaikan saja salam saya sama guru kamu, Habib Fulan. Akhirnya dia sampai kampung halaman, dia pulang, dia jumpa dengan gurunya. Guru, oh ya, kamu dari mana? Kok nggak naik haji? Ya, saya baru pulang haji. Kok nggak bilang sama saya? Itulah, ini ya, saya dapat kejadian yang aneh dan mengherankan. Di sana saya jumpa, nggak usah kamu cerita, kamu jumpa dengan orang kan, ciri-cirinya begini kan? Iya, itu saya. Jadi luar biasa karamah para wali Allah. Itu saya sengaja katanya untuk menegur kamu karena kamu nggak cerita sama saya. Jadi mereka tidak izin ya? Mereka tidak izin. Nah, yang perlu kita jelaskan ada perbedaan waktu, dan itu artinya sama seperti
peristiwa Isra Mi'raj ini. Hmm. Jadi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi 6.000 kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh satu malam lailan. Jadi dan alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Sebenarnya bukan situ aja, sampai ke Sidratul Muntaha satu malam. Jadi berangkatnya setelah Isya, sebelum subuh sudah tertidur kembali. Itu sudah sempat dibelah dada, udah segala macam prosesnya, dan itu prosesnya sangat cepat sekali. Jadi luar biasa perbedaan waktu, dimensi waktu antara kadang-kadang ini kita nih yang berada di sini sama sobat kreatif semuanya. Padahal baru 30 menit, padahal udah setengah jam. Perasaan baru 30 menit ya. Udah setengah jam. Beda 3 menit dengan 30 menit. Jadi apa? Antara 30 menit dengan setengah jam. Perasaan beda. Nah, jadi begitu kita sadar dengan fadilah Rajab ini, dan disinilah diturunkan sholat, kita perhatikan sholat kita, bagaimana tumaninahnya, bagaimana takbirnya. Seperti kita lakukan takbiratul ihram itu. Saat kita lakukan takbiratul ihram, kita mengangkat tangan, jadi sejajar dengan uzunain, dengan dua telinga. Dan kalau kita laki-laki sebaiknya seperti itu. Kalau perempuan boleh sejajar mangkibain, artinya sejajar dengan bahu boleh. Karena kadang-kadang ya pakai telkom, kalau pas angkat tinggi kali mungkin mencami dengan kipas angin, jadi agak sulit. Tapi laki-laki diharapkan sejajar dengan dua telinga. Dan mengangkat tangan dalam takbir itu dalam sholat ternyata hanya ada 4 tempat. Jadi jangan juga lebih juga, cuma ada 4 tempat. Yang pertama dalam takbiratul ihram, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, dan yang keempat pada bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Jadi kedua setelah tahiyat. Setelah tahiyat awal. Cuma ada di situ ngangkat tangan. Jadi bangun dari rakaat ke pertama sampai ke bangun ke rakaat kedua itu tidak angkat tangan. Rakaat ketiga ke rakaat keempat tidak angkat tangan. Kita cuma bilang Allahu Akbar. Sujud pun tidak angkat tangan. Dia langsung nggak usah rencana angkat tangan pas mau sujud ya. Jadi kalau kita perhatikan rukun sholat, perhatikan tata cara kaifiat kita sholat, insya Allah di bulan perayaan diterimanya oleh sholat ini, kita bisa sholat dengan sempurna, bisa melakukan puasa juga sebagai amalan tambahan, dan juga menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena memang dosanya juga dilipat gandakan. Jadi mudah-mudahan sobat kreatif semuanya bisa memperoleh fadilah, mempersiapkan diri untuk Sya'ban dan Ramadan. Jadi mantapkan sholat, karena memang di bulan ini diturunkan sholat. Iya, luar biasa Ustaz. Gitu lah. Tapi mengingat ya. Ustaz Gunawan ini ada waktu di tempat lain, mungkin harus terburu-buru. Iya. Jadi terima kasih juga untuk kehadiran, jadi tidak mengabaikan kami. Terima kasih, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyaknya. Saya rasa tetap nanti bisa ditambah oleh Ustaz Jul. Jadi beliau ini walaupun merendah seperti ilmu padi, tapi ternyata dipakai di RRI ini memang sebagai corongnya dakwah RRI ini Ustaz Jul. Jadi luar biasa, nanti sampai habisnya sharing time, sharing is caring. Bagaimana kita sharing, artinya kita peduli, ya berbagi, kita peduli dengan seluruh sobat kreatif semua. Mungkin sobat kreatif bisa langsung juga nanti nenek segala macam dengan Ustaz Jul. Jawabannya ada di ujung. Insya Allah semoga bermanfaat untuk sobat kreatif semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, alhamdulillah, sama-sama. Sobat kreatif ya, kita harus akhiri sharing time dengan Ustaz Gunawan lebih cepat karena memang ada undangan di tempat lain dan harus beliau hadiri. Dan sharing time tetap akan kita lanjut hingga pukul 21 nanti. Dan sobat kreatif ya, tetap di 95.2. Terima kasih banyak. Jadi luar biasa. Jadi alhamdulillah